Kalimantan Utara mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-61. Takbir! Merdeka! Kalau kita coba memahami kan hakikatnya membina sebenarnya kan, hakikat membina tuh sama juga hakikatnya orang mengajar, mendidik dan sebagainya kan, menjadikan sesuatu lebih baik kan begitu, menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Jadi kalau dia tidak lebih baik berarti gagal kita membina tuh, gagal kita mengajar kan begitu ya. Dari adik-adik tidak pintar BBW menjadi pintar PBB. Kakak tahu pengetahuan tentang kepramukaan kakak dapat. Tetapi dalam penerapannya kakak bingung. Karena saya tidak punya bekal banyak untuk menerapkan itu. Ibaratnya kalau kita punya senjata, senjatanya ada. Tapi pelurunya tidak ada. Ya kan begitu kak ya? Kadang-kadang kita terkendalanya di situ. Nah, maksudnya peluru itu mungkin pengetahuannya, mungkin caranya untuk menyajikan. Contoh ini, contoh kecil nih kak. Kakak orang yang tidak biasa bernyanyi. Tapi kakak dituntut untuk bernyanyi. Kenapa? Karena kakak berhadapan dengan anak-anak yang dunianya dunia bermain. Bagaimana rasanya tuh? Kan menjadi menjadi masalah bagi kita sendiri kan? Nah, itu yang kayak gitu-gitu. Kalau begitu di mana kita bisa belajar? Nah, caranya belajar tuh kita kursus dan sebagainya. Penting kayak gitu-gitu kak. Karena kalau tidak begitu susah kita pramukaan nih. Apalagi orang yang sering minderan kan begitu ya ada ya. Tapi dia guru, mau tidak mau tuntutan untuk jadi pembina pasti ada, karena siapa tahu di sekolah itu tidak ada guru lain, dia ditunjuk kan. Nah, kayak gitu. Ada ilmunya tapi tidak tahu cara praktekannya. Boleh jadi dia tahu praktekannya, tapi dia berbasis dia jadi pengajar. Karena dia guru, dia mengajar pramuka itu dengan cara menjadi guru. Nah, ternyata pramuka itu enggak begitu kan? Nah, repotnya di situ tuh kak. Nah, berarti membina itu bukan soal ilmunya kan? Berarti soal tekniknya. Nah, saya rasa juga orang-orang yang sudah lama pramuka itu dia tidak hafal betul itu tentang pramuka. Coba deh uji itu. Bicara dasa dharma, bicara trisatya, bicara tentang apa tuh dia tidak, kalau disuruh ngapal dia tidak mungkin dia hafal tuh. Karena dengan kesibukan hari-harinya di luar kan. Tapi kalau disuruh membina karena dia tahu tekniknya, dia bisa cepat menyesuaikan. Nah, yang terjadi kebanyakan di situ tuh kak. Yang sering terjadi itu kita adik-adik sudah 6 hari di kelas, terus latihan pramuka lagi hari Minggu, berbasis kelas. Gitu. Kan tidak ada bedanya tuh antara sekolah formal dan sekolah non formal. Ini kan non formal kita nih. Gitu. Nah, berarti disitulah PR kita nih Kak Rahman. PR kita, PR kakak-kakak nih bagaimana satuan komunitas Pramuka Hidayatullah dia berbeda cara menyajikannya dengan pendidikan lain. Maksudnya pendidikan lain tuh ya kalau dia yang selama ini sudah di sekolah dia diajar, kita tidak pakai begitu. Gitu. Nah, bagaimana caranya Kak? Nah, caranya itu di kepramukaan tuh kita kenal namanya metode kepramukaan. Ada 8 tuh. Gitu. Nah, kalau 8 itu biasanya tuh kamunya yang tahu tuh. Ya. Apa tuh kamunya 8 tuh? Ditodong nih ya Kak. Oke, sebelum saya melanjutkan todongan Kak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi ini kakak-kakak bukan mungkin ya. Tadi
alhamdulillah sudah KMD 2, jadi sudah ada senjatanya dan sudah ada pelurunya walaupun belum sempurna gitu ya Kak. Terus oh gitu. Terus ada yang belum KMD, terus tadi saya dengar masih kebingungan dalam proses pengembangannya, mungkin dari sisi kepramukaannya gitu kan. Emang salah satunya yaitu pintu pertama adalah ikut kursus tadi KMD. Insya Allah di kursus itu akan mendapatkan beberapa materi yang mungkin dari awal belum diketahui akan diketahui. Nah, salah satunya nanti di KMD saya kasih bocoran yaitu tentang teknik tadi. Ya, teknik membina itu biar kita tidak bingung dan paham, yaitu kita pakai metode kepramukaan. Nah, itu tadi yang sudah disebutkan Kak Ramli itu ada 8. Ya, yang pertama itu adalah pengamalan kode kehormatan. Nah, kode kehormatannya apa? Harus tahu apa kode kehormatan pramuka. KMD dapat ya Kak? Masih diingat ya? Kode kehormatannya? Mungkin beliau nih masih ingat-ingat Iya. metode kepramukaan. Kita kode kehormatan dulu kan. Metode kepramukaan satu adalah pengamalan kode kehormatan. Nah, kode kehormatan ini adalah Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, ini harus diamalkan, itu yang pertama. Jadi pembina harus mengamalkan itu. Ya udah, kita prinsip dasarnya ya ada 4 yang kita untuk biar teknik membinanya biar punya peluru. Tadi pengamalan kode kehormatan, terus yang kedua adalah belajar sambil melakukan. Kalau bahasa orang keren tuh learning by doing gitu ya. Itu bahasa kerennya. Terus yang ketiga itu adalah satuan terpisah. Nah, ini alhamdulillah untuk Sako Hidayatullah kami acungi jempol. Jadi untuk metode kepramukaan yang satuan terpisah betul-betul sudah betul-betul terpisah. Kegiatan di Putri juga Putri sendiri, Putra juga Putra sendiri. Itu. Terus tadi yang ketiga ya Kak ya. Yang keempat itu sistem satuan terpisah sudah, sistem beregu atau sistem kelompok. Alhamdulillah sudah dibentuk, sudah kafilah ya. Kalau di Sako kan kafilah ya Kak ya. Fi'ah kok kafilah. Fi'ah kalau kafilah dalam konteks yang besar ya. Nah, ya, filah ya itu. Terus keempat, terus kelima insya Allah tanda kecakapan. Nah, sistem tanda kecakapan ini sangat penting sekali untuk peserta didik kita. Jadi kita membina tidak hanya membina adik-adik kita datang itu ya, latihan baris berbaris. Dari latihan pertama sampai mau kemah latihannya baris berbaris terus ya. Padahal tidak. Nah, sistem pemberian tanda kecakapan ini nanti itu ada. Kakak nanti bisa kalau di mungkin yang siaga, penggalang, penegak tadi sudah mencapai pencapaian buku SKU. Kalau penggalang ramu, rakit, terap ya Kak. Ya, itu buku SKU itu kurikulum pendidikan di kepramukaan. Ya. Itu di situ. Jadi nanti kalau kakak bingung bagaimana aku membina ya, materinya apa aja, bingung nanti kakak beli buku SKU yang pegang siaga ya siaga, penggalang, penegak ya penegak. Harganya 5.000 saja kalau 1 biji. Kalau beli banyak kayaknya lebih murah. Nanti kakak ada sponsor lewat lewat sponsornya gitu kan. Nah, itu nanti kakak buka poin-poin apa yang ada di situ. Kalau penggalang ramu itu kalau seingat saya 6 kali latihan berturut-turut. Nah, itu tanda tangan. Lolos. Tanda tangan pembinanya. Terus lanjut kalau di agama Islam sholat 5 wajib. Ya, lewat kalau di Hidayatullah, ya kan? Semua berjamaah, jangankan 5 wajib, sunah pun digosok semua ya kan Kak ya. Terus itu nanti buka, itu kurikulum kakak nanti untuk membina adik-adik kita. Jadi enggak usah bingung-bingung lagi Kak ya, pakai kurikulum itu aja, ada semua. Jadi untuk
siaga itu ya, kalau kemarin mungkin saya sempat kaget, saya pernah 2 tahun di Hidayatullah Bulungan ya Kak ya, bina. Cara penggolongannya itu masih SD, SMP, SMA. Tapi kalau ya Kak ya, kalau di Meramuka tidak, penggolongannya berdasarkan umurnya. 7 sampai 10 itu siaga. Nah, penggalang 15, 16 sampai 21 penegak. Nah, yang saya kagetkan juga dulu, anak SD umur 7 10 tahun itu sudah bisa berkemah, ya kan? Di Sako Hidayatullah. Tapi kalau di Pramuka enggak boleh, siaga tidak boleh berkemah. Yang boleh berkemah itu sudah usia penggalang. Kemahnya siaga itu cuman persari, perkemahan sehari itu aja. Nah, itu nanti Kakak itu kalau yang sudah KMD mungkin kemarin sudah ada cara pengujian SKU ya Kak ya. Nah, sudah. Tinggal lanjut aja, gaspol rempol. Enggak jalan-jalan kalau gaspol rempol. Kehadiran orang dewasa. Kehadiran orang dewasa itu sangat perlu. Karena ada kejadian dulu ya Kak ya. Adik-adik penegak kemah tapi tidak ada pembina yang membersamai. Jadi adik-adik penegak itu kemah sendiri. Akhirnya masuk di TV kalau tidak salah itu ya, masuk di berita. Nah, itu tidak boleh sama sekali. Ini harus dipahami pembina. Metode ini harus dipahami. Tidak boleh, walaupun penegak tidak boleh dilepas begitu aja. Apalagi terus lanjut alam terbuka. Nah, tidak ada kemah di hotel. Tidak ada kemah di dalam ruangan. Ya, ini cocok lapangan ya Kak ya. Kakak lapangan sudah cocok di alam terbuka. Terus lanjut kegiatan menarik dan menantang. Nah, apalagi ya anak penggalang tuh, kalau sudah sungai-sungai susur sungai, tidak peduli. Mau digigit lalat kayak apa, tidak peduli, gosok saja. Iya kan Kak? Usia penggalang itu usia dimana memang betul-betul tidak peduli. Yang penting mau lompat pun oke. Kalau di ini insya Allah pembinaan jasa diahnya ya, itu roll depan, roll belakang itu ya. Masih ya, roll belakang, roll depan, salto yang enggak ya, salto enggak. Terus apa itu harimau, pokoknya banyak harimau, keren Kak. Iya. Cakar harimau, lompat harimau kok, cakar harimau. Macam jurus. Nah, oke. Cakar. Ya untuk pembinaan itu menarik dan menantang. Ya oke. Sudah di Hidayatullah jangan diragukan lagi kalau untuk menarik dan menantang, insya Allah sudah. Kalau saya lihat di Hidayatullah alam terbuka oke, satuan terpisah lebih mantep lagi. Alam terbuka yes, ya yes. Terus sistem tanda kecakapan memang yang belum, yang terlewat terus belum. Nanti kita bismillah ya Kak Rahman, benahi pelan-pelan. Siapa tahu kedepannya bisa mewakili Kuarda untuk ngikut lomba tingkat nasional ya. Nanti tidak lama ada lomba tingkat Kak. Nah, terus lanjut. Tadi sudah ya Kak ya, terus kiasan dasar, yang terakhir tuh kiasan dasar. Untuk kiasan dasar itu mungkin lebih spesifiknya Kak Ramli ini yang bisa nyampaikan, bener deh. Itu nanti Kakak pegang metode, 8 metode itu. Ya. Kalau yang disampaikan Kak Ramli tadi, kalau melatih hanya di dalam ruangan terus, berarti tidak memahami ya metode kepramukaan.